Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah Al-Mumtahanah ayat 1 bagian pertama. Disimak sampai akhir ya, karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya adalah fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya adalah alif dengan harokat fathah, ini masuk ke kata kedua yaitu ayyuha. Maka dibaca panjang ya-nya boleh 4 boleh 5 harokat. Nah, hati-hati walaupun ini penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, secara makna ini ada dua kata ya, maka disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Ya masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka cukup baca dengan naber. Artinya kita naikkan intonasi suara kita. Jadi jangan ditahan. Ya ayyuha. Saat berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara membacanya huruf ha dipanjangkan 2 harokat. Ya ayyuha, berhenti panjang, tapi kalau diterusin jadi pendek, gugur pemanjangnya. Karena ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena lamnya bertasydid. Lam tasydid mengandung 2 lam, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca, kita langsung masukkan ke lam kedua. Alladzi, hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Cara membacanya huruf dzal dipanjangkan 2 harokat. Alladzina hukumnya mad badal. Sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara membacanya dipanjangkan a-nya 2 harokat. Amanu, nu mad tabi'i dhahiri ya. Karena ada waw mati didahului harokat dhammah. Cara membacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Amanu la hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara membacanya huruf lam dipanjangkan 2 harokat. La tattakhidhu, hukumnya mad tabi'i dhahiri. Karena ada waw mati didahului harokat dhammah. Cara membacanya huruf dzal dipanjangkan 2 harokat. La tattakhidhu adu. Masuk ke waw tasydid yang sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, maka cukup pakai naber. Dinaikkan intonasi suara kita adu. Jadi jangan ditahan ya. Aduwi, hukumnya mad tabi'i dhahiri. Sebab ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat wawunya. Aduwi wa adu. Masuk ke waw tasydid lagi, ini pakai naber, naikkan intonasi suara kita, jangan ditahan. Jadi jangan wa'aduwakum, tapi wa'aduwakum. Kum ada hukum idhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf yang bukan mim,
dan juga bukan ba. Maka mim sukun ini dibaca secara jelas. Wa aduwakum au ada harfulin, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya cukup dilembutkan atau dilunakkan. Auliyaa, ya hukumnya mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului fathah sedangkan hamzahnya a. Sama-sama ada pada kata auliyaa. Maka ya-nya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Auliyaatul, lamnya disebut lam mutlak karena lam tidak menghadapi lam lagi dan tidak menghadapi ro. Maka lam ini dibaca dengan jelas. Tulqu, ku mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya dipanjangkan qafnya 2 harokat. Tulquna ilai, lai ada harfulin atau huruf lin sebab ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Ilaihim, selanjutnya ada hukum ikhfa syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ba. Maka mim ini berdengung dulu. Ilaihim bil ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim ya. Maka lam sukun dibaca jelas. Bil mawaddah, nah berhenti di tak marbutoh maka jadi ha sukun ya, ha besar. Tulquna ilaihim bil mawaddati, nah ini tetap tak kalau tidak berhenti. Bil mawaddati wa qad, dal hukumnya qalqalah sugro sebab ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan kita. Maka cara bacanya kita pantulkan dalnya dengan pantulan yang kecil. Wa qad kafaru, huruf ro dibaca secara tafkhim karena berharokat dhammah. Maka ro-nya ini tebal, ru. Ru madnya ini mad tabi'i dhahiri karena ada waw mati didahului harokat dhammah. Cara bacanya huruf ro panjang 2 harokat. Kafaru bima, ma hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah. Maka mimnya panjang 2 harokat. Bima jaa, ja hukumnya mad wajib muttasil ya karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah sedangkan hamzahnya a. Ini sama-sama ada pada kata jaa. Maka jimnya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Ja'akum, selanjutnya ada hukum idgham mimi sebab mim sukun bertemu dengan mim berharokat. Maka mim pertama dileburkan ke mim kedua sambil kita tahan bunyi dengungnya, bunyi M. Ja'akum minal, alif lamnya dinamakan dengan alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha. Maka lam dibaca idhar atau jelas. Minal haqqu, saat berhenti di qaf hukumnya adalah qalqalah kubro sebab ada huruf qalqalah yaitu qaf yang sukunnya ini sukun karena waqaf atau karena berhenti. Maka qaf dipantulkan dengan pantulan yang besar. Nah, ini berbeda dengan qalqalah kubro biasa karena di sini ada tasydid, maka tasydidnya harus dibaca. Artinya kita mengeluarkan pantulannya telat. Haqqu, agak nahan dulu untuk menyempurnakan tasydid. Nah, ini sebagian menamakannya qalqalah akbar yang ada tasydidnya. Tanda wakafnya namanya wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari alif lam ini. Alif lam apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya? Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.